Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Angga Febrian, SANMM, dan saya sendiri Yuliana Fistreni Hayon, mahasiswa Magister Teknik Elektro Universitas Lampung. Saya akan mempresentasikan bab 15 yang berjudul Peran Akuntan dan Informasi Akuntansi. Akuntansi dan informasi akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Pengguna informasi akuntansi sering digunakan oleh manajer bisnis, karyawan dan serikat pekerja, investor dan kreditor, kantor pajak, badan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Secara umum, akuntansi berhubungan dengan masalah keuangan hingga aktivitas pencatatan keuangan, sehingga kita perlu untuk menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Selain mengukur kinerja bisnis, laporan keuangan digunakan untuk menerjemahkan hasil yang dicapai menjadi sebuah informasi yang berguna bagi keputusan manajemen. Peran seorang akuntan yaitu menjaga sistem komprehensif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Peran seorang controller atau pejabat akuntansi utama yaitu mengelola kegiatan akuntansi perusahaan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pengguna informasi eksternal dan berfokus pada entitas bisnis secara keseluruhan. Fokus akuntansi manajerial adalah pengguna internal. Akuntan publik menawarkan jasa akuntansi kepada individu dan bisnis di luar organisasi mereka. Untuk menyeimbangkan data terkait dengan berbagai transaksi keuangan digunakan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Akuntansi merangkum hasil transaksi perusahaan dan mengeluarkan laporan untuk membantu manajer dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan anggaran. Menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan memuat data yang dapat digunakan dalam rasio. Rasio-rasio ini dapat membantu kreditor, investor, dan manajer untuk menilai status perusahaan saat ini dan mengecek kemajuan dengan membandingkan laporan keuangan yang berjalan. Menganalisis laporan keuangan dengan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menggunakan data neraca untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi utang-utangnya. Rasio solvabilitas terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio solvabilitas jangka panjang. Rasio profitabilitas mengukur laba berjalan dan laba potensial. Rasio aktivitas mencerminkan penggunaan aset dengan mengukur efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan tertentu. Menghadirkan etika ke dalam persamaan akuntansi. Tujuan etika dalam akuntansi yaitu memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis, pasar keuangan, produk, serta jasa profesi akuntan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.